Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih melanjutkan diskusi kita bagaimana soal menguji netralitas dari Presiden Joko Widodo ketika kemudian kita tahu realitanya putra sulung dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka ini ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Saya mau ke Mas Panel Barus dulu. Mas Panel, melanjutkan yang tadi. Kita melihat ada upaya memang Presiden Joko Widodo yang patut kita apresiasi tentu saja mengundang 3 kandidat baca pres ke istana jamuan makan siang. Ini merupakan salah satu upaya Presiden Joko Widodo netral, betul? Ya, saya pikir ini kan semua upaya yang baik ya. Tiga-tiganya diajak makan siang. Ya. Terus ini juga dalam upaya menciptakan situasi yang sejuk. Ya. Dan Presiden menyampaikan bahwa beliau tidak akan berpihak pada satu calon manapun, beliau bersikap netral, dan itu sudah disampaikan juga oleh para calon ketika keluar setelah selesai makan siang bersama Presiden, panjang lebar, dan para calon juga sudah memberikan apresiasi, ya, memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah disampaikan Presiden, yang menjadi komitmen Presiden kepada para calon untuk tidak berpihak, untuk netral, dan memastikan seluruh ASN untuk netral. Saya pikir itu udah baik. Oke, kita patut apresiasi tentunya. Kita paksa-paksa, kita seret-seret, kita framing, kita tuduh-tuduh bahwa Presiden bertindak bersikap tidak netral, gitu loh. Tapi kemudian begini, ada pertanyaan selanjutnya yang mengatakan tidak cukup begitu untuk makan siang saja menunjukkan kenetralitasan, harus ada langkah konkret. Jawaban Anda soal ini, Mas Panel? Ya, sama itu tadi juga tuduhan bahwa Presiden hanya menemui relawan yang berpihak sama calon tertentu, itu juga tuduhan-tuduhan saja. Saya pikir jangan pisahkan Jokowi dari rakyat lah. Pak Jokowi kan kita tahu dari 2012, 2014, 2019, beliau ini tidak pernah berjarak dengan rakyat gitu loh. Jangan kemudian isu-isu yang jahat ini, isu-isu yang framing jahat ini kemudian adalah upaya memisahkan Pak Jokowi dari rakyat Indonesia, kedekatan Pak Jokowi dengan rakyat, gitu loh. Oke, Anda melihatnya framing ini, serangan-serangan ini, siapa yang paling diuntungkan? Ya, saya tidak bicara untung rugi lah, tapi yang pasti ini adalah framing jahat, ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Presiden sudah berusaha, sudah menyatakan secara tegas ya, memberikan instruksi supaya semua berlaku netral gitu loh. Dan saya yakin Presiden sebagai warga negara yang punya hak politik, dia hanya akan gunakan di bilik TPS nanti, tidak lebih dari itu, gitu loh. Kalau Projo mungkin tidak netral gitu loh. Yang saya aneh ini kan Bung Rey sebagai pengamat, tapi juga pengamat yang agak cenderung kiri kanan kan begitu, yang tidak netral. Boleh sih, nggak ada masalah sebenarnya. Oke, baik. Bang Rey, apa yang kemudian seharusnya dilakukan oleh kepala negara kemudian agar sikap netralnya teruji? Kita melihat kemarin beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo ini kita tahu mengundang 3 kandidat ini untuk jamuan makan siang di istana. Ini menurut Anda sekedar simbol atau memang perlu langkah konkret? Ya, sebelumnya kita ingatkan Bung Barus dulu, jangan dipotong-potong ya Bung Barus, karena saya nggak motong-motong tadi Anda berbicara ya. Pertama begini, kita tempatkan dulu makna netralitas di dalam diskusi ini. Apa sih yang dimaksud dengan netralitas di sini? Yang dimaksud dengan netralitas itu sikap imparsialitas disebabkan oleh akibat jabatan yang diemban seseorang. Ingat dulu itu definisinya kan. Oleh karena itulah kemudian ASN wajib netral, TNI wajib netral, polisi wajib netral, presiden wajib netral, menteri wajib netral. Kenapa mereka bersikap harus netral? Disebabkan karena jabatan yang mereka emban. Bukan karena person mereka,
Oleh karena, tapi dua institusi ini juga beda antara ASN sebagai pejabat negara, polisi sebagai pejabat negara, kemudian TNI pejabat negara yang bersifat fungsional struktural itu betul-betul dalam laku tindak tanduk macam apapun mereka nggak boleh memperlihatkan sikap mereka dan kecenderungan mereka kepada salah satu pasangan calon presiden. Tapi bedanya dengan menteri, bedanya dengan presiden, karena jabatan mereka itu jabatan negara yang bersifat politik, mereka dipilih berdasarkan pemilu, mereka tetap dimungkinkan untuk menyatakan dukungan dan bahkan mengkampanyekan pasangan yang mereka dukung. Itu bedanya. Tapi di luar itu semua, ya mereka tetap wajib bersikap netral. Itu dulu, Bung. Kalau kita menyepakati definisi ini, jangan ditarik-tarik. Projo itu nggak netral. Ya memang tidak harus kewajiban netral karena mereka bukan pejabat negara. Rai itu tidak netral. Ya memang tidak harus netral karena dia bukan pejabat negara. Jadi keharusan menjadi netral itu disebabkan mereka memiliki jabatan yang merupakan jabatan publik. Itu dulu, selesai di situ. Nah, oleh karena itulah kemudian kalau kita mau mendefinisikan itu, presiden disorot. Menteri-menteri mereka yang nanti kampanye akan disorot. Anggota DPR kalau mereka kampanye akan disorot. Ketua DPR, ketua MPR kalau mereka kampanye akan disorot. Apa yang akan disorot itu pertama, apakah mereka menggunakan fasilitas negara atau tidak? Yang kedua, apakah mereka membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan atau tidak? Yang ketiga, apakah mereka melakukan tindakan-tindakan yang secara simbolik menguntungkan kepada calon tertentu atau tidak gitu. Itu semua bagian yang disebut dengan netralitas itu, gitu loh kira-kira tuh. Nah, itu hanya berlaku di mereka, tidak berlaku di luar mereka. Kayak kita ini, Bung Barus, nggak ada keharusan untuk bersikap netral. Karena kita nggak punya jabatan, kecuali Projo menganggap dirinya itu Projo itu ketua jabatan negara, itu lain lagi cerita. Kalau Projo nganggap itu kena hukum itu satu. Yang kedua, yang ini kan tadi tuh netralitas itu nggak berhenti di meja makan, nggak berhenti juga di pidato-pidato. Netralitas itu berlanjut di sikap laku, tindak tanduk, pernyataan, pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan negara. Oleh karena itulah saya sebutkan tadi, ini prospektum. Tentu kita belum bisa menyatakan apakah presiden itu bisa netral atau tidak, karena itu bersifat ke depan. Cuman kalau kita mendasarkan diri untuk jaga-jaga, melihat situasi apakah presiden benar-benar dapat netral atau tidak, kita lihat dengan proses-proses sebelumnya. Apa proses sebelumnya itu? Presiden seringkali mengungkapkan sesuatu yang ditindak tanduknya justru berbeda. Itu yang kita sebutkan tadi. Contohnya beliau mengatakan Gibran itu belum cukup usia. Tapi kenyataannya sekarang direstui menjadi calon presiden wakil presiden. Iya, karena prosesnya juga memang setelah putusan dari MK, kemudian MK mengabulkan, akhirnya Gibran Raka Buming Raka bisa melenggang. Yang kita mau mengatakan ini background saja untuk mengatakan apakah presiden itu dapat bersikap netral atau tidak. Ya saya mengatakan nggak bisa dinilai. Tetapi kalau Anda mau bersikap jaga-jaga, inilah presiden yang kita kenal sebelumnya, itu maksud saya. Nah tentu apalagi ditandai dengan itu tadi, kenyataannya dibalik ketemu lagi dengan relawan, yang relawan itu menyatakan dukungan kepada Prabowo, Gibran, tapi tidak ketemu dengan relawan-relawan lain yang menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lain gitu. Itu yang kita sebut sebagai netral itu. Mengapa presiden? Karena kebetulan ada anak beliau di situ, namanya Gibran itu, gitu loh kira-kira. Oke, Bang Rey sempat menyebut kalau ketidaknetralan seorang presiden ini tentu saja bisa berdampak negatif terhadap negatif masyarakat atas hasil pilpres. Penjelasan Anda? Gini, jadi pemilu itu nggak tergantung pada soal apakah tahapan dilaksanakan dengan baik dan benar. Itu satu hal tuh. Tapi saat yang bersamaan harus juga dibarengi dengan apakah publik percaya pada prosesnya atau tidak. Nah, soal netralitas itu berhubungan dengan kepercayaan itu tadi. Jadi pemilunya boleh dilaksanakan sesuai dengan aturan, tapi kalau trust publik tidak ada di dalam proses itu juga rentan dari berbagai gugatan dan delegitimasi.
Itu apalagi kalau kemudian sudah nggak netral, proses perjalanan pelaksanaan pemilu dan pemilunya pun dianggap penuh dengan kecurangan. Itu jelas proses delegitimasinya akan sangat tinggi. Nah, oleh karena itulah semuanya yang khususnya yang berhubungan dengan stakeholder pelaksanaan pemilu itu harus betul-betul menjaga dua hal itu, prinsip itu. Prinsip pertama adalah sekuat tenaga untuk melaksanakan aturan yang berlaku, dan yang kedua mereka harus menunjukkan diri mereka bahwa mereka adalah orang yang layak dipercaya, sehingga dengan begitu tidak ada proses delegitimasi pada hasilnya. Karena kita tahu bahkan ketika prosesnya dilaksanakan dengan baik dan benar pun, tapi kalau tidak ada trust terhadap pelaksananya, itu rentan tetap digugat orang di masa yang akan datang, yang berujung pada delegitimasi pada hasilnya. Itu kira-kira. Oke, Mas Panel, tanggapan Anda, Bang Rey mengatakan ketidaknetralan seorang presiden ini akan berdampak negatif masyarakat atas hasil Pilpres. Kemudian reputasi yang kemudian kita tahu Presiden Joko Widodo yang dibangun 9 tahun ini di 1 tahun terakhir ini menjadi taruhan tentu saja dari Presiden Joko Widodo. Jawaban Anda soal ini? Ya, Bung Rey sebagai pengamat, saya tidak bilang bahwa Bung Rey sebagai pengamat harus netral. Tidak, boleh Bung Rey berpihak, boleh. Jadi Bung Rey ini jadi pengamat partisan juga boleh, saya nggak larang itu, saya nggak larang itu, gitu loh. Walaupun gayanya kadang-kadang kayak di tengah-tengah gitu kan, gitu. Nah, mengenai yang disampaikan terakhir, ya sama, komentar saya, Bung Rey lihat sendiri, kemudian ditelan sendiri, dianalisa sendiri, disembur lagi sendiri. Ini semua akhirnya tuduhan-tuduhan tadi, framing-framing tadi, saya ngelihat sebagai upaya untuk mendelegitimasi proses yang sedang berjalan gitu loh. Kalau saya melihatnya seperti itu. Gitu. Lihat sendiri, tangkap sendiri, analisa sendiri, lalu disembur sendiri. Itu loh. Berarti Anda melihat masyarakat juga masih punya masih punya trust yang cukup tinggi kepada presiden. Ya iya pastilah. Itu loh. Makanya tadi saya bilang urusan presiden bertemu dengan warga negara aja kemudian jadi pintu masuk untuk memframing gitu loh, bahwa presiden bertemunya hanya sama masyarakat yang mendukung calon tertentu gitu loh. Ini kan melihat sendiri, terus mikir sendiri, analisa sendiri, habis itu disembur sendiri gitu loh. Tapi kemudian kita bisa juga rakyat juga bisa menilai begitu. Rakyat juga bisa menilai apa yang telah terjadi sampai detik ini. Tentu saja kita berharap reputasi yang dibangun oleh Joko Widodo 9 tahun ini jangan sampai kemudian tergerus di 1 tahun sisa-sisa masa jabatan. Jawaban Anda soal ini? Presiden selalu dekat dengan rakyat itu dari 2014, 2019. Dan di akhir masa jabatan menjelang 2024 juga kemudian jangan pula ada upaya-upaya memisahkan Pak Jokowi dari rakyat. Jadi kalau Pak Jokowi bertemu dengan siapapun tidak patut untuk dicurigai lah sebagai satu upaya tindakan yang tidak netral gitu loh. Itu sekali lagi itu framing jahat gitu loh. Itu tuduhan jahat gitu loh. Ya. Dan saya tidak melarang Bung Rey sebagai pengamat mengkritik atau apapun, nggak ada masalah. Berpihak pun tidak ada masalah gitu loh. Termasuk sikap-sikap kritis dari sejumlah pihak yang tetap diterima pastinya ya oleh pemerintah. Ya sejak awal pemerintahan Pak Jokowi juga kan kritik selalu hadir gitu ya di tengah-tengah pemerintahan itu. Lah nggak ada masalah kan, pemerintahan Pak Jokowi bukan pemerintahan yang anti kritik gitu. Cuman kami melihat ada tuduhan-tuduhan, ada framing yang tidak berdasar gitu loh. Kami berharap Pak Jokowi yang secara punya kedekatan lah dengan rakyat, bertemu dengan siapapun di lapangan, ya, jangan kemudian urusan seperti itu juga dituduh-tuduh bahwa bertemunya hanya sama satu kelompok pendukung calon tertentu saja gitu loh. Masa kayak nggak ada yang lain aja yang diomongin gitu loh. Oke.
Bagaimana Anda kemudian bisa mengcounter ini, bisa meredam ini setelah beberapa kita lihat beberapa serangan yang Anda bilang framing jahat ini. Bagaimana untuk mengcounternya? Tidak hanya soal tidak berhenti di meja makan saja begitu. Apa yang selanjutnya seharusnya akan dilakukan oleh Presiden? Ya, tadi bertemu dengan para calon, makan siang, menyampaikan sesuatu, itu udah langkah yang baik. Ya, terus Pak Jokowi juga berpidato menegaskan kepada penyelenggara, kepada ASN untuk netral, itu juga langkah berikutnya. Mungkin ke depan ada langkah-langkah lain yang lebih konkret bagaimana Pak Jokowi akan memastikan semua proses ini, semua ASN, semua penyelenggara berjalan dengan baik dan netral tadi gitu. Termasuk juga jawaban Presiden Joko Widodo soal pencopotan atribut di wilayah Bali yang dikatakan seharusnya Pemda setempat ini kemudian minta izin dulu ke partai, ke pengurus partai. Itu juga salah satu bentuk menurut Anda? Iya, Pak Jokowi hanya mewanti-wanti, hati-hati, jangan kemudian nanti salah bertindak sehingga menimbulkan polemik, ya, gitu loh. Kan biasa-biasa saja itu, gitu loh. Oke, Bang Rey terakhir. Saja. Oke. Apalagi di tengah tuduhan begini banyak, gitu kan. Oke, Bang Rey, terakhir Bang Rey. Anda masih bisa mengatakan tidak cukup hanya sampai di meja makan. Kemudian juga Pak Presiden memang secara statement sudah mengatakan tidak berpihak kepada manapun, mendukung ketiga bakal capres. Anda melihat masih butuh sikap dari netral seorang presiden? Iya kan, kita bolak-balik aja di diskusinya. Kan dari tadi kita mengatakan soal sikap netralitas itu nggak selesai di meja makan. Nanti akan kita lihat aja seperti apa gitu. Itu pertama. Nah yang kedua, jangan pula sampai karena sering presiden menyatakan ketemu dengan rakyat, jadi legitimasi untuk bertemu dengan banyak orang lalu dikatakan presiden bertemu dengan rakyat. Iya, kan sudah didiskusikan dari tadi tuh. Presiden bertemu dengan siapapun boleh, itu hak. Tapi pada momen-momen tertentu itu bisa dipersoalkan. Nah, menjelang pelaksanaan pemilu yang kayak begini, kita ingatkan kepada presiden bahwa apa yang selama ini dianggap netral pertemuan-pertemuan itu bisa sebaliknya oleh masyarakat gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua soal oleh karena itulah kan orang ketika presiden bertemu dengan rakyat yang membagikan beras macam-macam, orang nggak berpikir apa-apa. Tapi ketika presiden bertemu dengan hanya satu relawan yang mendukung dukungan kepada Prabowo dan Gibran, itu dipersoalkan orang. Jadi bukan semua yang ada di Bali itu dipersoalkan. Yang dipersoalkan orang itu adalah pertemuan presiden dengan salah satu organ yang menyatakan diri dukungan kepada Prabowo maupun Gibran gitu loh. Nah itu yang dipersoalkan orang tuh. Nah, bolehkah presiden bertemu? Boleh-boleh saja, tapi jangan juga orang dikatakan tuduhan tuh, fitnah tuh. Kalau orang mempersepsikan kemudian presiden nggak netral. Nah, untuk membuktikan sebetulnya ya, apakah itu tuduhan fitnah macam-macam, kita itu punya badan namanya Badan Pengawas Pemilu. Oleh karena itu saya pribadi menghimbau kepada Badan Pengawas Pemilu, tolong dong dicek tuh peristiwa yang di Bali, benar nggak ada kemungkinan dugaan tidak netral presiden dalam konteks itu. Itu tapi kan kemudian juga Pak Presiden sudah mengatakan seharusnya pemerintah daerah setempat ini izin dulu ke pengurus partai. Kan artinya ada cara yang kurang tepat yang dilaksanakan oleh pejabat gubernur di Bali dalam hal menertibkan baliho-baliho itu. Sehingga Presiden pun menegurnya dengan mengatakan terlebih dahulu mestinya koordinasi dengan pengurus mereka yang memiliki ya baliho-baliho dan sebagainya itu gitu. Jadi itu kan artinya belum ini terformat dengan baik gitu loh. Itu semua masih dalam kerangka ucapan dan dalam kerangka obrolan di meja makan. Oke, jadi seharusnya secara singkat menurut Bang Rey, apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan kenetralitasannya di Pilpres 2024? Ya, kalau pertama nggak cukup dengan pidato-pidato ya. Yang kedua menurut saya beliau tentu kalau mau ya deklarasi saja.
Apakah beliau mendukung si A, si B, atau si C, itu terserah. Dan tidak apa-apa. Beliau itu mengatakan dukungan kepada siapapun. Tapi kan Tidak ada presiden masalah. harus netral, Bang Rey. Kalau kata Bang Rey. Itulah tadi persoalannya. Yang disebut dengan netral itu tadi adalah ketika beliau sebagai pejabat negara yang berhubungan dengan politik tidak mempergunakan seluruh institusi yang ada pada dirinya untuk pemenangan kelompok tertentu. Bahwa presiden sebagai insan politik mau kampanye misalnya mendukung seseorang boleh. Oleh karena itu diatur caranya apa? Pertama, beliau harus cuti dulu. Nah, gitu kan kira-kira. Kedua, tidak menggunakan ya fasilitas negara karena dalam kondisi cuti, itu kira-kira kan. Yang ketiga, tidak boleh berbarengan cutinya dengan wakil presiden. Itu ada aturannya. Oke. Yang nggak boleh sama sekali memperlihatkan dukungan itu, baik secara simbolik, pernyataan, jadi maksud Bang Rey sebaiknya presiden cuti dulu untuk mendeklarasikan, jadi biar jelas begitu. Itu satu. Kalau beliau deklarasi dulu. Kalau beliau mau kampanye, nanti diatur tuh. Misalnya hari apa dia mau kampanye, pada momen apa beliau kampanye. Kalau tidak ada pernyataan itu, maka hukum pemerintahan berlaku kepada beliau. Apa hukum pemerintahan yang berlaku itu? Bahwa beliau harus bersikap netral, memperlakukan semua konsultasi itu secara adil dan setara. Tapi kalau beliau mengatakan cuti dulu karena saya mau kampanye, tentu hukum netralitas itu nggak berlaku pada beliau. Itu loh kira-kira tuh. Oke, terakhir Mas Panel, tanggapan Anda singkat saja. Ya saya pikir jelas ya Bung Panel ya, jangan bawa kemana-mana lagi. Sebagai pengamat boleh tidak netral. Oke. Ya kan? Tapi katanya presiden boleh saja mendeklarasikan asal cuti dulu. Nah, Mas Panel, tanggapannya mungkin nggak itu terwujud? Supaya Bung Rey ada bahan lagi nanti. Oke, baik. Kita tunggu bagaimana kemudian tentu sikap dari Presiden Joko Widodo ini soal netralitas sangat diuji karena jangan sampai kemudian reputasi yang sudah dibangun selama 9 tahun ini kemudian sayang sekali jika nantinya harus tergerus di 1 tahun terakhir Pilpres 2024. Kita pastinya jaga bersama-sama. Baik, kita pastinya yakin rakyat sudah pintar untuk menilai dan juga mana yang baik dan juga mana yang buruk. Terima kasih Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti dan juga Ketua Bapilpres Projo Panel Barus. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Saudara